Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 hari ini akan membahas tentang kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Jadi ada satu segitiga siku-siku yang besar ini, lalu di dalamnya ada segitiga siku-siku lagi. Ya, jadi kita akan membahas segitiga siku-siku yang seperti ini. Nah, yang ada garis tingginya seperti ini. Ini Bu I gambar 3 karena akan ada 3 rumus. Nah, kalian perhatikan bahwa rumusnya kali ini kalian harus memperhatikan mappingnya, cara Bu I menggambarkan garis-garisnya. Nah, jadi garis tinggi ya namanya. Garis yang tengah ini rumusnya adalah ini kuadrat, bikin garisnya 2 artinya kuadrat ya. Ini kuadrat sama dengan ini dikali ini. Gitu gambarnya. Jadi seandainya ini dikasih nama A, B, C, D, maka ini kuadrat artinya AD kuadrat sama dengan BD dikali CD. Tapi kalian jangan hafalkan huruf-hurufnya karena nanti setiap soal angka hurufnya berbeda-beda. Belum tentu segitiganya namanya ABCD. Nah, misalnya itu rumus pertama tadi ya. Kalau yang ditanya yang garis yang tengah. Sekarang kalau yang ditanya garis yang pendek yang di sini. Ini kuadrat sama dengan ini dikali yang panjang ini. Gitu. Jadi kalau misalnya ini namanya ABCD, maka rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan BD dikali yang panjang itu BC. Nah sekarang kalau misalnya kita mau nyari yang ini kuadrat sama dengan ini kali ini ya. Jadi kalau misalnya namanya ABCD, berarti AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Jadi kalian hafalkan garis-garisnya ya. Cara menggambarkan garisnya itu yang dihafalkan. Contoh misalnya ada soal seperti ini. Yang ditanya adalah PS. Ingat ya, PS ini ya. Ini kuadrat berarti seperti ini rumusnya. Kita teruskan dulu. PS kuadrat sama dengan ini kuadrat sama dengan ini dikali ini. Berarti PS kuadrat sama dengan 3 dikali 12. Berarti PS kuadrat sama dengan 36. Berarti PS-nya saja nggak pakai kuadrat adalah akar 36. Berarti panjang PS-nya sama dengan 6. Setelahnya PQ. Kita lihat PQ. Oh, PQ yang ini. Berarti kita pakai rumus yang ini. PQ. Rumusnya ini kuadrat sama dengan ini kali yang panjang. Perhatikan ya, yang pendek ini 3, yang panjang itu 15. Berarti PQ kuadrat sama dengan ini dikali sampai sana 15 ya, maka PQ kuadrat sama dengan 45. Berarti PQ nya saja adalah akar 45. Akar 45 masih bisa disederhanakan pelajaran yang dulu. 45 itu 9 kali 5, maka PQ nya adalah akar 9 akar 5. Akar 9 nya adalah 3 akar 5. Terakhir yang tanya RP. RP itu yang ini yang berdiri. Berarti sama seperti ini ya. Ini kuadrat sama dengan ini kali ini. Ini kuadrat sama dengan 12 dikali yang panjang 15. Berarti RP atau PR kuadrat sama dengan 12 dikali yang panjangnya 15. 12 dikali 15 itu 180. Maka PR-nya saja nggak pakai kuadrat itu akar 180. Akar 180 kita sederhanakan 36 kali 5. Maka PR-nya sama dengan akar 36 akar 5. Akar 36 itu adalah 6 akar 5. Jadi kalau sampai kamu jawaban sampai sini itu sebenarnya benar. Tapi kalau di pilihan jawabannya tidak ada, berarti harus kalian sederhanakan sampai ke sini. Ya. Soal berikutnya nomor 2. Nah, ini yang ditanya AD. AD itu kan ini ya. Nah, kita lihat dulu nih, ini 8 sama 10. Ini kan segitiga siku-siku. Jadi BD ini masih bisa kita cari pakai teorema Pitagoras, pakai triple Pitagoras. Masih ingat nggak? 8 sama 10 sama-sama kita bagi 2 kan? Bagi 2 ini 5, ini 4. 5 sama 4 temannya 3. Tapi dikali 2, jadinya ini 6. Nah, ingat nggak rumusnya? Ini kuadrat sama dengan ini kali ini. Terus dulu ya rumusnya ya. Ini yang tengah kuadrat, BD kuadrat sama dengan yang pendek AD dikali CD. Ini kuadrat sama dengan ini kali ini.
maka BD kuadrat sama dengan, BD-nya 8, AD-nya tidak tahu, dikali 8. BD-nya 6 ya, berarti 36 sama dengan AD dikali 8. Berarti AD-nya saja adalah 36 dibagi 8. Maka AD-nya adalah 4,5. Gitu. Contoh soal yang terakhir. Yang ditanya Peki itu yang panjang ya. Nah, kita lihat angka yang ada aja. Adanya ini sama ini. Oh, ini nih, ini kuadrat. Ini kan sama seperti yang ini, yang tengah. Yang pendek kuadrat. Ya. Jadi ini kalian tidak terpaku gambarnya harus seperti ini. Gambarnya bisa terbalik-balik gitu kan. Jadi ini kuadrat sama dengan ini kali ini gitu kan. Peki kuadrat sama dengan PR ya, ini PR. PR kuadrat sama dengan PS dikali yang panjang, PQ. Nah, PR-nya kita tahu 12 kuadrat sama dengan PS-nya 6, PQ-nya yang kita cari. Maka PQ sama dengan ini 144 ya. 6-nya pindah jadi pembagi. Maka PQ-nya sama dengan 144 dibagi 6 yaitu 24. Berarti yang panjang ini 24. Nah, kalau dari ujung sini sampai ujung sini 24, ini 6, maka QS ini bisa kita cari. QS itu dari 24 dikurang 6 sama dengan 18. Maka ini panjangnya 18. Ini kita pakai untuk mencari RS. RS kuadrat yang tengah ya, garis tinggi ya. Ini kuadrat sama dengan ini kali ini. 6 kali 18. Maka RS kuadrat sama dengan 108. Maka RS-nya saja sama dengan akar 108. 108-nya kita sederhanakan menjadi 36 dikali 3. Akar 36, akar 3, maka RS-nya adalah 6 akar 3. Demikian. Kalian pelajari lagi pelan-pelan. Selamat mengerjakan soal-soal.